Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Riyandi Putra Pratama dengan NIM F1D123052. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Teknik Pertambangan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biji logam dan mineral-mineral pembawa logam. Yang pertama adalah emas. Emas adalah sebuah unsur kimia dengan lambang AU dan dengan nomor atom 79. Ia adalah sebuah logam yang cerah, memiliki warna agak oranye kuning, padat, lunak, dapat ditempa, dan ulet dalam bentuk murni. Berikut merupakan contoh mineral pembawa logam emas. Yang pertama, kalifrit. Kalifrit atau telurida emas adalah telurida emas yang tidak biasa. Mineral logam ini mempunyai rumus kimia AuTe2 dan sekitar 3% emas digantikan oleh perak. Warna kalifrit kuning-kuningan sampai putih perak. Kalifrit dan silvanit mewakili biji emas telurida utama, meskipun biji tersebut merupakan sumber emas kecil secara umum. Berikut merupakan sifat fisik mineral kalifrit. Kalifrit muncul sebagai kristal monoklinik yang tidak memiliki bidang pembelahan. Kalifrit memiliki berat jenis 9,35 dengan kekerasan 2,5. Kalifrit dapat dilarutkan dalam asam sulfat pekat. Dalam asam sulfat, panas mineral tersebut larut, meninggalkan massa emas seperti spons dalam larutan tellurium berwarna merah. Yang kedua adalah silvanit. Silvanit atau telurida emas dengan rumus kimia AgAuTe2 adalah telurida emas yang paling umum. Warnanya abu-abu keperakan dan putih keperakan. Silvanit bersifat fotosensitif dan dapat mengakumulasi noda gelap jika terkena cahaya terang terlalu lama. Berikut merupakan sifat fisik silvanit. Memiliki warna abu-abu perak sampai hampir putih dan putih perak kekuningan. Memiliki kilap logam metalik, transparasi opak, sistem kristal monoklin. 2. Morfologi kristal prismatik sampai kristal tabular tak beraturan yang berbentuk kembar hingga menekuk dan melipat tajam. Individu yang retikulet dan formasi skeletal atau arborescent juga ada yang ditemukan berbentuk massa granular dan kolumnar serta berlapis, bentuk lembaran. Memiliki belahan satu arah yang sempurna, pecahan uneven dan kekerasan 1,5 sampai 2. Yang ketiga adalah petzit. Mineral petzit Ag3AuTe2 adalah mineral telurida berwarna abu-abu baja yang lunak yang umumnya diendapkan oleh aktivitas hidrotermal. Ia membentuk kristal isometrik dan biasanya berasosiasi dengan mineral tellurium dan emas langka, seringkali dengan perak, merkuri, dan tembaga. Warnanya abu-abu baja hingga hitam pekat. Biasanya ternoda dari kuningan, perunggu, hingga hitam jelaga. Putih keabu-abuan dengan semburatan kebiruan pucat pada bagian mengkilat. Sifat fisik petzit. Petzit tidak memiliki pembelahan. Warnanya bersih hitam, baja abu-abu. Kepadatan 8,7 sampai 9,14. Rata-rata 8,92. Diafinitas buram, patah, rapuh sektil patahan rapuh dengan kemungkinan serutan sedikit sektil. Kebiasaan granular. Umumnya terjadi sebagai kristal anhedral hingga subhedral dalam matriks. Masif kristal yang tidak dapat dibedakan secara seragam membentuk massa yang besar. Kekerasan 2,5. Yang kedua adalah logam tembaga. Tembaga adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Cu dan dengan nomor atom 29. Ia adalah logam yang lunak, mudah ditempa, dan ulet dengan konduktivitas termal dan listrik yang sangat tinggi. Mineral pembawa logam tembaga adalah yang pertama kalkopirit. Kalkopirit adalah mineral berwarna kekuningan dengan rumus kimia CuFeS2. Mineral kalkopirit mempunyai kilap logam dengan perubahan warnanya akan menjadi kekuningan pada saat lapuk. Warnanya yang kuning juga dapat berubah menjadi kusam hingga hijau keabu-abuan. Apabila kalkopirit terpapar larutan asam, warnanya dapat berubah menjadi merah, biru, hingga bahkan berubah menjadi warna ungu. Berikut merupakan sifat fisik kalkopirit. Memiliki warna kuning buram cerat, hitam kehijauan, memiliki kilap logam, mempunyai belahan yang tidak sempurna pada skala 0,11, transparansi opak, kekerasan mineral 3,5 hingga 4 pada skala Mohs. Memiliki berat jenis 4,18 gram cm kubik. Kalkulasi 4,1 sampai 4,3 terukur.
tenacity rapuh atau brittle, pecahan irregular. Mineral pembawa logam tembaga selanjutnya adalah mineral bornit. Mineral bornit merupakan mineral sulfida dengan komposisi kimia Cu5FeS4 yang mengkristal dalam sistem kubik. Ia memiliki warna coklat hingga merah tembaga pada permukaan segar yang memudar menjadi permukaan ungu berwarna-warni. Warnanya yang ungu hingga perunggu memberinya julukan biji merak. Bornit adalah mineral biji tembaga yang penting dan terdapat secara luas di endapan tembaga porfiri bersama dengan kolkipirit yang lebih umum. Sifat fisik dari bornit: memiliki pembelahan yang tidak sempurna, memiliki warna merah tembaga, coklat perunggu dan ungu. Kepadatan 4,9 sampai 5,3 dengan rata-rata 5,09. Diafinitas buram dengan patahan konkoidal struktur yang terjadi pada bahan rapuh yang ditandai dengan permukaan melengkung halus, misalnya kuarsa. Mineral selanjutnya adalah mineral azurit. Mineral azurit adalah mineral tembaga lembut berwarna biru tua yang dihasilkan oleh pelapukan deposit biji tembaga. Kristal azurit bersifat monoklinik dan bila cukup besar untuk dilihat, kristal tersebut tampak sebagai kristal prismatik biru tua. Spesimen azurit biasanya berukuran besar hingga nodular dan sering berbentuk stalaktit. Spesimen cenderung menjadi lebih terang seiring berjalannya waktu karena pelapukan permukaan spesimen menjadi perunggu. Azurit lunak dengan kekerasan Mohs hanya 3,5 hingga 4. Berat jenis azurit adalah 3,77 hingga 3,89. Berikut merupakan sifat-sifat fisik azurit. Memiliki warna biru langit, biru tua, dan ungu. Memiliki cerat biru muda dan memiliki kilat kaca. Belahan sempurna dan dengan diafinitas transparan. Kekerasan mineral 3,5 hingga 4 skala Mohs. Berat jenis 3,77 gram cm3 sampai 3,83 gram cm3. Sistem kristal monoklin, tenacity rapuh, dan pecahan konkoidal. Yang ketiga adalah logam besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dan dengan nomor atom 26. Besi merupakan logam deret dalam simbol pertama. Hematit atau badar besi adalah bentuk mineral besi dengan oksida Fe2O3. Hematit mengkristalisasi dalam sistem remohedral dan memiliki struktur kristal yang sama dengan ilmenit dan korundum. Hematit dan ilmenit membentuk larutan padat pada suhu 950 derajat Celcius. Hematit merupakan mineral yang berwarna hitam hingga abu-abu perak atau baja, coklat hingga merah kecoklatan. Dalam skala kekerasan, hematit berada dalam skala 5 dari 6. Berikut merupakan sifat fisik dari hematit. Yang pertama, warna, memiliki warna abu-abu perak dan hitam, cerat merah kehitaman, kirap submetalik luster. Perawakan tabular, belahan sempurna, pecahan, memiliki pecahan uneven atau struktur. Kekerasan 5 sampai 68. Sifat dalam brittellicancy, berat jenis 3,9 sampai 4,1 gram per cm². Kemagnetan diamagnetik. Mineral lainnya adalah mineral magnetit. Mineral magnetit adalah mineral dan satu dari 3 besi oksida yang paling umum di alam. Rumus kimianya adalah Fe3O4. Magnetit adalah mineral yang paling memiliki sifat magnet di antara semua mineral alam di bumi. Magnetit jenis khusus yang disebut lodestone dapat menarik sejumlah kecil besi. Warnanya hitam, abu-abu sedikit coklat jika direfleksikan pada matahari. Berikut merupakan sifat fisik magnetit. Memiliki warna hitam keabu-abuan, memiliki kilap logam metalik, transparansi opak, sistem kristal isometrik, tidak mempunyai belahan, pecahan irregular atau uneven, konkoidal. Kekerasan 5,5 sampai 6,5. Berat jenis 5,17 sampai 5,18. Rata-rata untuk mineral logam. Cerat berwarna hitam. Mineral selanjutnya adalah siderit. Siderit adalah mineral yang tersusun dari besi, karbonat FeCO3. Namanya berasal dari kata Yunani kuno yaitu sideros yang berarti besi.
Biji besi yang berharga terdiri dari 48% besi dan kekurangan sulfur dan fosfor. Seng, magnesium, dan mangan biasanya menggantikan besi, sehingga menghasilkan rangkaian larutan padat siderit, smithsonite, dan siderit magnesit, dan siderit. Siderit memiliki kekerasan 3,75 hingga 4,25 mos, berat jenis 3,96, garis putih dan kilau seperti kaca atau kilau mutiara. Berikut merupakan sifat fisik dari siderit. Yang pertama, memiliki pembelahan sempurna. Yang kedua, memiliki warna coklat kekuningan, abu-abu, abu-abu kekuningan, dan abu-abu kehijauan. Memiliki kepadatan 3,96, diafanitas tembus hingga subtransparan. Patah rapuh, konkoidal, fraktur yang sangat rapuh menghasilkan pecahan kecil berbentuk konkoidal. Demikian penjelasan saya mengenai biji logam dan mineral-mineral pembawa logam. Apabila terdapat tutur kata yang salah dalam penyampaian atau penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.